Kita mulai ya. Lanjutan dari kemarin. Jadi kalau teman-teman yang mungkin yang ketinggalan dengan yang kemarin, kita udah membahas mengenai tren 2023, kendaraan listrik sudah kita bahas. Kemudian yang sekarang kita bahas itu adalah pemilu. Kemarin kita bahas mengenai retail ya. Nah, hari ini kita coba membahas mengenai makanan minuman. Itu masih ada makanan minuman atau consumer good-nya. Itu kan pasti ada efeknya ke tahun pemilu ya. Kalau yang belum, lihat kembali lah dari yang data-data kemarin ya. Kita nggak mungkin ngomongin kemarin lagi. Jadi ini udah tinggal masuk ke ini untuk hari ini ya. Hari ini saya mungkin nanti kita akan bicara mengenai hotel atau tempat venue. Kemudian ini karena tempat venue itu hubungannya sama pariwisata. Jadi sekalian saya masukkan ke situ. Jadi besok hari Jumat kita baru ngomongin soal media. Kalau keburu kita ngomongin soal konstruksi. Nah sekarang makanan minuman. Makanan minuman itu sebenarnya consumer good itu banyak banget. Ya banyak sekali. Jadi cuman kalau kita mau ngomong ya susah. Ya bisa berapa banyak ya. Seperti hari ini gudang garam naik luar biasa sama HMSP naik. Ya itu naik ya jarang-jarang ya segitu ya. Gudang garam hari ini sampai 10% lebih kalau tidak salah ya. Kemudian HMSP, kelihatannya sih memprice-in untuk LQ45, kan LQ45 hari ini juga baru ya, nanti di Februari. Kemudian akan ada dividends. Cuman kalau misalnya saya lihat untuk yang rokok-rokok, kita memang agak berat itu di cukainya ya, karena cukainya kan semakin hari semakin naik. Ya, jadi ya mungkin untuk dua hal ini ya teman-teman tinggal sesuaikan dengan teknikal saja lah ya. Saya tidak akan bahas terlalu banyak dengan gudang garam dan HMSP. Tapi ini yang saya merah-merah ini. Ya, ini sebelumnya mungkin saya bacain aja untuk yang di IG ya, yang mungkin yang akan kita lihat untuk di consumer good, terutama untuk menyangkut ke tahun pemilu. Kalaupun nanti kalau misalnya resesi, itu juga consumer good juga tetap akan diperhitungkan nantinya. Tapi nanti mau ngomongin resesi nanti mungkin minggu depan setelah topik ini selesai ya. Kita ngomongin soal sektoral rotasi ya. Oke. Nah, yang kita lihat dari consumer good itu untuk yang memprice in tahun pemilu itu adalah Unilever, kemudian ICBP, HMSP, INDF, Indofood, Mayora, Gudang Garam, Cimori, Good ya, Good itu berarti Garuda Food, ULTJ, Ultra Jaya Milk, kemudian Cleo ini itu berarti udah hubungannya sama minuman ya. Kemudian ada sama WIM itu Bismillah. Nah, yang kenapa kita ngelihat rokok juga akan ada efek di tahun pemilu ya, teman-teman tahu lah, pasti nanti ada pembagiannya di dalamnya pasti ada rokok-rokok juga kan ya. Ya. Pembagian itu loh kayak sembako. Di dalamnya sebenarnya juga kita bisa lihat adalah emiten-emiten yang berhubungan dengan beras. Tetapi kenapa kita tidak memasukkan beras itu ke dalam perhatiannya kita? Karena harga beras itu diatur. Harga beras diatur. Sedangkan kalau teman-teman melihat harga beras global itu sebenarnya udah naik 30% di tahun lalu ya. Saya kasih lihat sebentar, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah harga beras. Mana rice nih? Rice. Nih, ini rice ya. Ini adalah harga beras nih. Ini beras. Dia dari tahun lalu ini berarti udah turun ya. Kemarin sempat menyentuh 30% lebih. Ini sekarang untuk year to date ya, year on year itu sudah naik 21% lebih. Itu masih naik. Nah, tetapi kenaikan harga beras ini tidak dinikmati oleh emiten kita. Karena harga beras ya diatur, nggak bisa sembarangan naikin berasnya nanti jadi lebih mahal atau bagaimana, kita nggak bisa gitu loh. Maka dari itu untuk trennya kita tidak lihat ya, teman-teman. Kalau misalnya lihat ada teknikalnya ya paling itu buat swing aja ya, tapi kalau untuk di keep atau mungkin untuk position agak-agak susah ya. Dan mungkin juga teman-teman saya ulangi lagi, ini adalah tren kecil. Kalau pemilu itu adalah tren kecil, tren besar kita adalah di kendaraan listrik. Ya, tetapi ini tetap akan menjadi sebuah tren. Ya mungkin teman-teman bisa pakai ini buat swing gitu ya. Oke? Nah,
Yang mungkin akan dibahas di dalam consumer good ini yang saya merahin itu, yaitu Unilever, kemudian ICBP, INDF, dan Mayora. Itu yang kita bahas dan akan menjadi perhatiannya kita. Sedangkan ada yang bagus, misalnya kayak Cimori. Cimori itu udah dari tahun lalu, karena kita udah melihat itu sebuah emiten yang cukup bagus, ya. Dan tahun lalu juga dari pergerakan naiknya juga kita udah dapat lumayan lah. Nah, tetapi likuiditasnya itu nggak gede, ya, nggak besar. Ya, kalau teman-teman lihat ya paling cuma 100 ya. Kalau dia lagi ramai ya maksimal paling cuma 1000-an, tapi itu juga nggak penuh. Di order booknya nggak sampai ribuan-ribuan gitu loh. Ya, paling ratusan gitu. Biasanya itu pergerakannya cuma sekitar segitu. Ya, jadi ya makanya kenapa itu jadi tidak bisa menjadi perhatiannya kita. Karena kalau teman-teman kayak misalnya kita aja nih satu grup gitu ya. Kita beli Cimori naik sendiri gitu. Ya, jadi itu nggak bisa menjadi perhatiannya kita. Ya, teman-teman udah tinggal based on technical aja. Kalau memang ada peluang di sana dan kebetulan ya kita punya sisa dana yang bisa kita ambil untuk kita masuk ke Cimori, ya silakan, berarti masuk sendiri-sendiri aja lah ya. Kemudian good juga sama. Dari sisi likuiditas itu juga kecil banget. Jadi ya nggak mungkin kita bisa tradingkan di situ. Kemudian WLTJ juga sama. WLTJ ini ya kalau ada ini aja, kalau ada penggerak doang dia akan bergerak. Sedangkan untuk Leo, Ades juga likuiditasnya sangat-sangat kecil. Jadi bukan sangat kecil sih ya, tergantung modal masing-masing lah ya. Ada modal yang cukup untuk ditradingkan ke Ades, tapi ya saya rasa banyakkan dari kita pasti di atas itulah ya. Oke. Nah, kemudian Cleo. Nah, ini kalau Cleo ini kan kemarin memang udah naik lumayan gitu. Jadi ya tinggal kita lihat teknikalnya aja. Oke, MAPB juga sama tapi nggak liquid masalahnya. Jadi dari untuk yang grupnya si MAPI ya kita masuknya ke MAPI aja daripada yang lainnya gitu ya. Oke, nah jadi yang akan kita bahas itu memang gede-gede. Jadi misalnya kayak Unilever, memang udah gede. Ya hampir boleh bilang semua orang tahu lah. Itu sebabnya kenapa tren ini nggak bisa kita pakai untuk cukup lama lah. Ya paling ya cuman pergerakan swing saja. ICBP juga sama, INDF, ICBP hari ini kalau tidak salah dikeluarkan dari LQ45 ya. Bukan LQ45, IDX 30 kalau tidak salah ya. Teman-teman tinggal perhatikan INDF sama Mayora. Nah, kita lihat teknikalnya aja langsung ya. Nah, untuk teknikal, untuk Unilever, ini saya ambil yang weekly. Teman-teman yang di Instagram, teman-teman bisa itu ya, bisa kita cek bareng-bareng. Jadi buka aja seperti biasa chartnya. Jadi kita bisa perhatikan bareng-bareng. Ya, kemudian kalau kita lihat dari UNPR, Unilever, ambil yang weekly trend-nya ya. Teman-teman bisa lihat weekly trend-nya. Itu sebenarnya udah menandakan bahwa dia udah selesai. Untuk turunnya udah kelar ya. Tapi bukan untuk turunnya udah kelar ya. Maksudnya untuk pergerakan downtrendnya udah selesai. Ya, udah selesai. Dia udah bisa memberikan kepada kita sedikit sinyal lah. Oh, di daerah sini itu yang kita sebut sebagai selling climax, titik yang disebut sebagai selling climax. Jadi ya area itu akan menjadi area yang cukup menarik buat kita, yaitu area 3.400-an. Ya, itu akan menjadi area yang cukup menarik untuk si UNPR. Apalagi kalau teman-teman lihat ini secara weekly ya, daerah kopongnya itu cukup gede. Ya, daerah kopongnya cukup besar di situ. Jadi ya kita masih bisa harapan kita loh ya. Kalau misalnya indeks jadi turun, indeks harga saham gabungan jadi turun, nah yang kita incar pertama ya pasti big cap gini kan. Nah, big cap-nya ya kayak misalnya Unilever, kalau jadi turun dia akan jauh lebih menarik dibandingkan dengan sekarang. Jadi harganya bisa kita tunggu hampir di sekitar 3.600-an. Tapi kalau enggak, nah teman-teman kalau di weekly, teman-teman akan dapat sebuah trendline di sana. Jadi kita tinggal menunggu aja di kondisi yang terjadi dari bulan Mei tahun lalu sampai hari ini itu sedang build up bukan? Sedang membangun momentum untuk nge-break trendline tersebut. Jadi kalau dia break trendline itu berarti kan itu udah menjadi sebuah sinyal buat kita masuk lagi kan. Ada sebuah
trigger untuk kita memasuki si Unilever. Jadi ya teman-teman tinggal menunggu dua skenario. Pertama adalah breakout untuk Unilever, atau seandainya indeks akhirnya jebol gitu ya, turun. Oh ya, mungkin sebelum masuk situ teman-teman juga bisa, ini saya ulangi kembali ya. Teman-teman bisa lihat ya, polanya indeks sama yang terjadi saat ini. Ya, kalau teman-teman lihat di daily itu kan turun terus ya. Ya kan? High yang terjadi sebelumnya nggak berhasil dijebol. Kemudian sekarang udah mulai ada fase turun lagi. Kita nggak tahu apakah nanti akan ada manuver di daerah sini, ya, di daerah berapa ini sampai sekitar 7.000. Apakah akan ada manuver dulu situ? Karena sebentar lagi akan masuk musim dividends, ya, di mana teman-teman bisa lihat BNI labanya itu adalah tertinggi sepanjang sejarah. Terus BCA adalah laba tertinggi sepanjang sejarah BCA, ya, karena apa? Mereka baru rebound kan dari keadaan pandemi dan dia menghasilkan cukup lumayan. Nah, itu bukan cuma perbankan saja menikmati hasil-hasil seperti itu. Teman-teman bisa lihat batu bara, teman-teman bisa lihat saham-saham energi, teman-teman bisa lihat saham-saham pelayaran. Karena mereka sedang dalam keadaan turnaround, ya, dari keadaan yang tadinya mati suri di periode COVID, ya, tiba-tiba ini dapat blessing in the sky, ada berkat yang begitu luar biasa. Karena batu bara lagi bagus-bagusnya, energi ya, kemudian untuk minyak, gas, segala macam itu bagus-bagusnya. Jadi kita akan mulai lihat periode laporan keuangan 2022 itu masih cukup bagus. Ya, jadi akan ada masuk musim dividends. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah apakah akan ada manuver di area tersebut, di area sekitar 7.000-an itu loh. Ya, akan ada manuver nggak? Jadi seakan-akan dia nge-break, seakan-akan dia break structure, ya, break high yang terjadi sebelumnya. Tapi ternyata setelah musim dividends lewat, ya, dia mulai mengalami koreksi. Ya, dari pergerakan kenaikan kemarin juga kita juga bisa lihat ya, cukup banyak kopong. Dan dia udah membentuk low yang baru pada saat pergerakan kemarin. Low yang barunya itu tercipta di tanggal 11 Januari kemarin. Itu low yang baru dari periode pergerakan September sampai hari ini. Ya, itu low terus tuh. Ya, low-nya terus turun, high-nya juga terus turun. Ya, ini kita nggak tahu apakah nanti akan ada semacam apa yang orang bilang triangle, descending triangle kah ya, atau apa, dan akhirnya break atas atau break bawah. Nah, ini yang sedang kita mau tungguin. Oke. Ini untuk indeks ya, sekilas ya. Nah, ini kembali lagi ke Unilever. Unilever itu yang kita lihat itu adalah dua skenario tadi. Yang pertama itu adalah saya pakai weekly ya. Yang pertama adalah dia build up, sekarang kondisinya build up, bangun momentum, kemudian untuk break trend line. Ya, untuk break trend line. Jadi berarti kan dia lanjut tuh, atau mungkin nanti setelah break trend line, kemudian dia masih akan ada sedikit base di situ, menunggu keadaan, habis itu baru mulai bergerak kembali. Atau dia mengikuti pergerakan indeks. Indeks turun, dia juga ikutan turun nantinya. Jadi ya, teman-teman tinggal perhatikan kira-kira skenario mana yang akan ditempuh oleh si Unilever. Jadi kita nggak tahu, kita tinggal bereaksi aja pada saat sinyal itu muncul. Ya, ini untuk Unilever. Kemudian yang kedua adalah ICBP. Ya, yang kedua adalah ICBP. ICBP, teman-teman kalau lihat ya, apa yang mendasari kita memilih ICBP? Ya, ICBP ini pasti ya berkaitan dengan Indomie. Ya, Indomie. Kemarin itu harga gandum, sebentar saya lihatin ya, harga gandum itu kalau tidak salah itu mencapai angka paling rendah setelah kenaikan yang cukup tinggi. Jadi ini year to date-nya itu sudah minus 3,84. Ya, jadi kalau teman-teman lihat gandum, kita lihat lihat chart-nya ya. Teman-teman bisa lihat ya, ada penurunan yang cukup signifikan. Jadi ini kan awal-awal terjadi perang ya pada tahun bulan-bulan Mei. Ya, Mei 2022 itu paling tinggi tuh ya, itu top-topnya harga gandum. Nah, sekarang itu dalam keadaan turun. Jadi topnya gandum itu ada di 1.280.
1.280. Nah, sekarang dia di posisi harga 740. Jadi lumayan turun ya. Ini turun berarti hampir 100% ya. Ya kan? Ada penurunan harga gandum yang sekitar 100%. Apakah setelah itu nanti dia akan naik lagi atau dia akan kembali turun lagi ke bawah? Kita belum tahu ya. Tetapi yang pasti harga bahan baku untuk si ICBP dan INDF termasuk Mayora segala macam ya, itu cukup rendah hari ini. Jadi balik ke saya coba liatin ya sampai 5 tahun yang lalu. Ya, ini balik ke sekitar ya artinya sekitar awal-awal 2021. Ya, awal-awal 2021. Nah, kalau balik ke pandemi itu gandumnya sekitar 400-an. Ya, memang belum balik ke situ, tetapi udah jauh lebih murah. Ya, udah jauh lebih murah 100% dibandingkan dengan harga pada puncak-puncaknya perang itu. Ya, nah secara teknikal untuk ICBP ini untuk ICBP ya, teman-teman juga bisa lihat ya pergerakannya sebenarnya kan sudah waktu dia break trend line, kita juga udah sempat diskus ya untuk ICBP ya, kemudian sempat retest lagi ke bawah dan terjadi change of character di situ. Ya, ada change of karakternya, ada choknya. Kemudian sekarang dia posisinya adalah ini high-nya nih. High yang terjadi di ini all high-nya lah ya, high sebelumnya dan posisinya ada di 10.625. Jadi untuk ICBP sendiri ya kita tinggal nunggu dua skenario. Dia mau turun ngetes ke high yang terjadi sebelumnya. Jadi dia retest baru habis itu naik kembali atau dia break. Nah, teman-teman tinggal memilih posisinya mau di mana kita. Ya. Kalau lihat untuk daerah harga yang terbaik ya, harga yang terbaik itu kita bisa tungguin di sekitar 9.000. Ya, ini harga terbaiknya, harga yang the best-nya lah ya untuk periode saat ini. Tapi dia tidak menutup kemungkinan bisa balik lagi ke sekitar 7.700-an. Ya, nah dia balik ke 7.700 gimana caranya? Ya, berarti teman-teman tunggu pergerakan indeksnya. Kalau indeksnya jebol, jadi ada peluang ICBP masih akan retest kembali ke daerah 7.000-an, 7.700-an. Tapi kalau dia cukup, dia cukup kuat, berarti ya kita lihat harga untuk cicilan kita. Jadi ini mungkin kita bilang spekulasi buy kita lah ya. Itu ada di sekitar 9.000-an. Ya, 9.000 sampai 9.300 itu adalah untuk ICBP. Kalau lihat dari ini ya, pergerakan harganya, ini kan harga gandumnya itu udah mulai turun dari, bentar ya kita lihat ya, harga gandum mulai turun dari sejak Juli ya, Juli tahun lalu, kemudian sempat naik lagi, kemudian habis itu akhir Novemberan itu udah mulai terus turun ya, membentuk low yang baru. Nah, maka kalau teman-teman lihat dari ICBP sendiri, ini berarti dia udah memprice in harga gandum yang saat ini yang 700-an. Ya, dia udah memprice in karena pergerakan ICBP-nya itu dari bulan Mei. Ya, Mei di tahun lalu sampai hari ini. Dari bulan November juga udah naik. Jadi artinya kalau dia memprice in untuk harga gandum yang turun. Nah, kita tinggal menunggu laporan keuangan. Ya, laporan keuangan. Jadi untuk saat ini kita masih bisa swing untuk laporan keuangan. Jadi kalau dia break 10.600 ya incaran kita ya paling di high itu sekitar 12.000-an. High pertama itu ada di sekitar 11.700, high keduanya itu ada di sekitar 12.000-an. Ya, sembari kita melihat penguatan di tahun pemilunya seperti apa sih ICBP-nya. Ya, kemudian ada INDF, ini saudaranya. Ya, nah ini untuk INDF, teman-teman kalau misalnya lihat di weekly chart, kemudian teman-teman tarik trendline ya, di situ teman-teman akan mulai melihat adanya descending triangle. Kalau istilahnya kita ini adalah VCP ya, VCP. Jadi udah mulai mengecil di ujungnya. Jadi ada pergerakan, tetapi seperti udah mulai di-press. Ya, udah di-press. Nah, kondisi ngepres ini kan sebenarnya cuma punya dua jalan aja. Karena skenario adalah dia akhirnya breakout terus naik atau dia breakdown untuk turun. Ya, jadi ini tinggal kita lihat aja skenario mana yang akan ditempuh oleh INDF. Kalau dia breakout kita buy, kalau dia turun berarti indeks mungkin akan turun. Jadi ya kita tinggal tunggu di
daerah bawah. Tunggu daerah bawah ini ada sekitar 5.700-an ya. 5.700 sampai 5.500 daerah bawah. Kalau dia break atas itu ada sekitar 7.200. Nah, sasaran kita mungkin ya nggak tahu gede-gede, paling ya maksimal di sekitar 9.000-an. Ya, ini sekali lagi untuk yang consumer good ini paling kita cuma buat swing doang. Karena memang apa yang kita dapat itu adalah yang kapitalisasinya gede-gede. Ya kalau yang lain agak susah ya. Saya nggak mungkin rekomendasi bir kan ya. Ya kan? Nggak mungkin kita rekomendasi bir, nggak mungkin kita rekomendasi wine ya. Karena itu nggak ada hubungan sama sekali dengan tren pemilu. Ya paling ya yang kena itu ini. Nah habis itu kalau teman-teman lihat Cleo, ini kan sebenarnya udah apa dalam tanda petik udah mulai udah pernah digoreng lah ya, pernah digoreng ke atas. Nah, sekarang posisinya udah mulai kembali lagi ke daerah support. Kita nggak tahu apakah ini support ini akan cukup kuat untuk menahan penurunan dari si Cleo-nya. Tapi teman-teman bisa perhatikan ya, ini setelah dinaikin setinggi ini, kemudian dia turunkan cukup dalam, itu paling cuma efek dari grupnya dia ya. Grupnya dia kan lagi gencar-gencarnya melakukan IPO ya. Ya, jadi ya kita masih mau memperhatikan lagi kalau Cleo itu nanti bisa dalam kondisi kayak gini lagi. Ya, dalam keadaan yang kita sebut sebagai money spot ya. Nah, itu mungkin bisa kita lihat, tapi itu nanti. Karena penurunannya udah cukup maksimal nih. Yang nyangkut di atas juga banyak sekali. Yang nyangkut di daerah-daerah sini ya. Nah, habis itu target untuk ke atasnya kita nggak lihat ada. Ya, teman-teman bisa lihat nggak penurunan ini? Ya, penurunan di sini itu tidak menyisakan daerah untuk ditutupin loh. Nggak ada gap sama sekali. Ya, lihat kan? Ya, penurunan ini nggak ada gap sama sekali. Di weekly-nya nggak ada gap sama sekali. Jadi artinya untuk dalam jangka panjang ini mungkin pergerakannya bakalan ini kayak gini dulu. Bakalan sepi-sepi dulu. Ya, jadi kita akan tunggu dia best dulu ya, habis itu baru kita lihat lagi. Jadi kalau lihat pergerakan ini ya paling cuma digerakkan oleh sentimen karena grupnya. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah Mayora. Ya, saya mencoba agak cepat ya. Ini adalah Mayora. Nah, Mayora ini kita mau cek ini adalah dia build up nih. Kondisinya adalah build up sama harga gandumnya segala macam juga sebenarnya udah turun. Nah, terus di 2023 kelihatannya target Mayora adalah cuan, adalah untung. Ya. Dia kan kemarin baru jual itu ya Bank Mayoranya segala macam. Jadi harusnya udah cukup banyak itu lah ready cash yang cukup banyak di induknya. Jadi ekspansi terakhir kalau tidak salah ya teman-teman, kalau di Bangkok itu kelihatannya udah mulai cukup gencar ya Mayora masuk ke daerah-daerah situ ya, Bangkok, Malaysia untuk Asia Tenggara lah ya. Kita ngeliat incaran si Mayora ini udah cukup luas nih. Cakupannya untuk di Asia Tenggara itu udah cukup gede. Nah, kalau secara teknikal apakah daerah ini adalah build up? Ya kalau dia build up ya, teman-teman ya tinggal tarik ini trend line, memang pasti ketemu lah. Kalau susah kita pakai line chart. Sorry ya. Ini suaranya agak bindeng-bindeng gitu. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya. Nah, daerah sini itu nge-build up ya. Kita tinggal tunggu apa? Tinggal tunggu dia breakout aja, sinyal breakout saja. Kalau teman-teman agresif, teman-teman berani cicil di sini ya silakan. Ya, dengan stop loss-nya ya pasti daerah-daerah ini nih. Daerah strukturnya di 2160. Ya. Nah, tapi kalau enggak ya teman-teman tunggu dia breakout. Breakout ada satu candle gede, kalau bisa full candle, full body dengan volume gede dia breakout. Nah, di situ kita mulai bisa koleksi si Mayoranya. Kalau enggak ya berarti ada peluang juga dia akan koreksi mengikuti ya IJBP sama si INDF juga. Itu syaratnya adalah teman-teman bisa lihat di IHSG. Ya kalau IHSG koreksi ya berarti ada peluang ya, karena kan kapitalisasi mereka cukup besar kan. Ada peluang mereka akan ikut. Ya akan kalau peluang untuk ikut ya kita udah tahu di mana kita bisa incar. Ya. Oke. Ini untuk si si makanan minuman consumer good ya. Nah, kemudian ini sekilas dulu ya.
Teman-teman mungkin bisa lihat adalah ini sekilas ya. Kita bahas sekilas dulu, nanti mungkin besok saya akan lengkapin lagi karena ini bentar lagi udah setengah jam. Ya, nih, teman-teman lihat ya. Ini tahun pemilu kan kita ada bicara mengenai pariwisata sama tempat-tempat venue atau hotel-hotel ya mungkin akan dipakai oleh delegasi partai apa segala macam kalau mereka melakukan acara atau apa gitu kan. Jadi kita melihat okupansi dari hotel-hotel mungkin akan meningkat. Ya, oke? Sorry. Nah, karena kita bicara mengenai hotel ya kita bicara juga mengenai pariwisata. Nah, pariwisata kenapa kita bicara? Kenapa? Karena di situ ada uang gede juga. Di situ ada uang besar, tetapi yang mau kita lihat adalah emiten mana yang kira-kira akan terdampak oleh uang besar itu. Ya, uang besarnya seperti apa? Kita cek ya. Uang besarnya kayak gini ya. Teman-teman lihat ya, sumbangan devisa dari pariwisata, sumbangannya, jadi pendapatan devisa pariwisata Indonesia dari tahun ke tahun kan naik terus. Ya, di 2018, 2019 itu memang diperkirakan adalah puncak-puncaknya, tinggi-tingginya ya. Tapi 2019 kan akhirnya COVID kan, jadi akhirnya anjlok kan. Tetapi teman-teman mungkin lihat ini bisa menjadi sebuah patokan ya. Di sini ada 16 miliar US dollar. 16 miliar US dollar itu menjadi pemasukan devisa kepada negara. Oke, yang kita jual apa sih? Yang kita jual sebenarnya kan cuma ya alam kita aja yang memang udah jadi begitu saja, ya. Nah, mereka ya bayar untuk hotel, bayar untuk makan, bayar untuk minum, bayar untuk tempat wisata, bayar untuk mungkin transportasi dan lain sebagainya, kemudian beli oleh-oleh dan lain-lainnya lah ya. Sehingga spending mereka menghasilkan pendapatan itu sekitar 16 miliar 2018. Ya, 16 miliar 2018. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang? Dikatakan bahwa industri pariwisata 2022 itu sudah mulai pulih. Ya, udah mulai pulih. Jadi ya ditargetkan 2023 mungkin akan balik-balik ke daerah-daerah sini enggak? Ya. Nah, apa yang kita mau lihat di sini? Ini uang gede, ya, uang gede. Kita lihat ya, pendapatan devisa dari 2022 kemarin, 2022 itu mencapai 4,26 miliar, 4,26 miliar US dollar. Kalau saya rupiahkan dengan 14.000, itu sekitar 59,64 triliun. Itu uang loh. Kemarin pemilu berapa? Anggaran pemilu. Anggaran pemilu itu kan sekitar 76 ya hampir 80 triliun ya. Ya kan? Nah, kalau dijumlahkan sama partai parpol kita ngelihatnya ya mungkin ya kasar-kasarnya sekitar 200 triliun mungkin beredar di tahun pemilu itu, ya kan? Nah, itu uang kan? Benar nggak? Itu uang, tapi memang itu langsung dinikmati oleh hampir boleh bilang merata di seluruh Indonesia. Apalagi untuk Pulau Jawa ya. Pulau Jawa kan konsentrasi pemilunya paling gede. Jadi mungkin uangnya akan jauh lebih besar di Pulau Jawa. Oke, nah kalau udah begitu teman-teman ya tinggal lihatlah kaitan-kaitannya. Nah, kemudian kalau kita lihat balik ya, anggaplah di 2018 karena 2019 kan targetnya tidak tercapai ya. Di 2018 itu ada sekitar 16 miliar, ada 15, sekian miliar ya US dollar. Nah, itu kalau saya rupiahkan dengan 14.000, itu hasilnya itu adalah 224 triliun. Ya, uang ini gede nggak? Uang ini gede kalau ada pembandingnya kan. Kita membandingkannya dengan APBN. Sumbangannya ke APBN, jadi kita asumsi APBN itu sekitar 2.200 triliun. Ya, 2.200 triliun. Asumsinya 14.000 untuk 1 US dollar. Jadi kalau teman-teman lihat angka ini, untuk 2022 sendiri, dari pariwisata itu menyumbangkan hampir 3% dari total APBN. Ya, 3%. Tetapi kalau di waktu normal, dia gede loh. Dia itu 10% lebih. Ya, 10%. Itu besar sekali ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah 16 miliar ya US dollar ya. Kita membandingkannya dengan yang lain nih, misalnya pendapatan batubara. Ini pendapatan batubara ya. Jadi nilai ekspornya itu ada di sekitar 30 miliar lebih. Ekspor batubara sampai Agustus 2022. Gede nggak? Kalau ini kan nilai ekspornya. Kalau ini sudah bersih dapat itu sekitar
berapa tadi? 16 miliar kalau misalnya kita balik ke harga normal ya. Apa keadaan normal ya, itu 30 itu udah setengahnya nilai ekspor batubara kita kemarin. Nilai ekspor batubara kemarin kan luar biasa ya, puncak banget kan dengan harga yang luar biasa. Itu segitu, jadi setengahnya kalau di keadaan normal. Kemudian ini ada kelapa sawit itu hampir 20 miliar. Ya, 20 miliar berarti dia hampir apple to apple dengan si kelapa sawit. Ya, maka dari itu kenapa devisa pariwisata itu disebut itu adalah yang ketiga terbesar setelah kelapa sawit. Ya, berarti yang di atas itu adalah yang energi. Ya, yang energi, yang batu bara, yang kelapa sawit. Nah, setelahnya itu adalah sumbangan terbesar itu datang dari pariwisata. Jadi ini sebenarnya ya kalau kita lihat ya, kalau itu bisa dimanfaatkan oleh emiten yang tadinya tiarap karena COVID ya, jadi nggak ada, kan banyak sekali tuh hotel-hotel mau dijual sekarang kan. Nah kalau itu bisa dimanfaatkan, berarti itu akan jadi turnaround point untuk si hotel-hotel tersebut, si emiten-emiten tersebut. Karena itulah kita mau perhatikan ini. Karena ini uang di sini. 224 triliun kalau dia balik ke normal. Karena di waktu 2022 itu udah 4,2 miliar loh ya. Nah, sedangkan sepanjang COVID itu, pemerintah itu sudah menyiapkan ada 5 destinasi super prioritas selain Bali. Ya, kalau selama ini kan kita kenalnya cuma Bali kan, ya yang menyumbangkan devisa paling besar ke Indonesia. Nah, ini sekarang mau dicoba untuk disebar. Jadi nggak cuma Bali tok. Kita punya yang namanya sekarang Danau Toba. Danau Toba kemarin udah diresmikan tuh. Kemudian yang Bunaken juga udah, itu mungkin di daerah Likupang kan. Ya, itu udah diresmikan juga. Labuan Bajo, kalau teman-teman udah pernah ke Labuan Bajo, itu memang bagus banget ya. Apalagi dengan sensasinya kita nginepnya di perahu pinisi. Ya, itu sensasi banget ya. Masih bisa turun ke Komodo apa enggak, saya nggak tahu sekarang. Tapi ini apalagi buat kita aja udah luar biasa kan. Apalagi mereka wisatawan-wisatawan yang mungkin di negaranya nggak ada kayak gitu. Ya, ini sekarang mereka punya itu. Kemudian Mandalika ini mungkin lebih ke arah spot ya, ke arah untuk yang balap ya. Kemudian ada Borobudur. Ini mungkin untuk wisata sejarahnya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, seandainya kalau 5 destinasi super prioritas ini bisa menyumbangkan mungkin setengahnya dari Pulau Bali, itu udah berapa peningkatan yang bisa terjadi pada keadaan di mana pasar kita pulih kembali, pasar pariwisata kita mulai pulih kembali. Ya, nah ini yang kita mau lihat nih. Oke, nah jadi ada uang di sini. Oke, ada uang di sini. Jadi ada sejumlah uang yang mengalir di situ. Nah, kalau udah mengenal sejumlah uang itu, kira-kira emiten mana? Nah, kalau emiten, teman-teman kalau search ya, nggak terlalu banyak. Ya, nggak terlalu banyak emiten-emiten yang bisa menikmati uang itu. Oke, sorry to say aja ya. Jadi, nggak banyak emiten. Yang pertama mungkin teman-teman akan lihat ada turnaround. Itu sudah terjadi di Panorama. Ada satu lagi namanya Daya ya. Daya itu ada Dwi Daya kan. Dwi Daya, cuma dia nggak liquid. Makanya saya nggak masukin aja di sini. Percuma juga kita lihat kan. Jadi ada Panorama di sana. Kemudian ada Ispak. Ispak ini kenapa saya pilih? Walaupun ya hotelnya nggak banyak banget ya, paling cuma ada di daerah Jogja ya paling gede ya. Jogja, Semarang ya, teman-teman bisa cek yang lain ya. Yang saya pilih itu karena apa? Dari sisi fundamentalnya ini cukup bagus. Dari sisi fundamental cukup bagus. Kalau teman-teman cek sendiri lah ya untuk fundamental ya. Kemudian Davam. Ya, kalau Davam ini pergerakan teknikalnya yang enak. Oke, pergerakan teknikalnya enak. Tetapi kalau misalnya teman-teman nggak terlalu agresif orangnya, ya nggak usah dipilih. Ya nggak usah dipilih. Ini, tapi ya kita bilang pergerakan teknikalnya cukup enak. Sama satu lagi HRMA. Ya, itu pergerakannya cukup bagus. Tetapi yang saya juga lihat adalah dari sisi jaringannya si Davam. Ini kan adalah hotel bintang berapa ya? Bintang 2, bintang 3 lah. Ya. Davam itu hampir boleh dibilang di mana-mana ada tuh. Ya, kalau teman-teman ke Jogja ada, ke Bali ada. Ke daerah mana? Danau Toba. Danau Toba harusnya paling daerah Medan. Saya nggak tahu Toba udah ada belum. Saya yakin banget kalau di daerah Manado juga pasti ada. Ya, dia jaringannya cukup banyak. Jaringannya cukup besar.
Nah, tetapi memang kalau dari sisi fundamental, terutama utangnya cukup gede. Ya, tapi ya teman-teman kita lihat nanti teknikalnya. Kemudian Diandra itu sebenarnya bukan masuk ke dalam sektornya mereka. Diandra itu lebih ke arah sektornya perdagangan dan jasa atau pendukung bisnis disebutnya. Tapi kita masukin situ karena ada venue-nya, kemudian ada hotelnya. Hotel untuk Diandra itu kan ada namanya Amaris, ada namanya Santika. Dan itu sama seperti Davam, itu cukup luas sebarannya ya, terutama untuk Amarisnya. Kalau Santika mungkin agak gedenya, mungkin di level bintang 4 sampai 5 kali ya. Sedangkan Amarisnya itu ya sekelasnya si Davam. Mungkin bintang 2 gitu. Ya, dan itu sebarannya cukup gede. Jadi makanya kita ambil walaupun tidak satu sektor. Oke. Kemudian ada penerbangan di sana. Ada Garuda, ada AirAsia. Sebenarnya paling kalau misalnya akan dapat jatah paling besar untuk pergerakan dari para wisatawan ini itu adalah Lion. Cuman Lion itu kan belum IPO ya. Jadi kita belum bisa ngambil apa-apa dari dia. Kenapa? Jaringan penerbangannya ya untuk pesawatnya, jangkauannya sampai ke daerah-daerah dia gede. Ya gede, beda banget kan kayak Garuda. Garuda kan lebih ke arah paling nggak ke daerah-daerah prioritas aja kan. Yang lain-lainnya mungkin dia nggak akan bisa menjangkau sampai gede-gede banget. Tapi teknikalnya Garuda cukup menarik. Nanti kita lihat ya. Kemudian CMMP itu AirAsia. AirAsia paling cuma beberapa tempat doang. Yang saya tahu itu ya paling ya Jakarta, Medan, Surabaya, dan Pontianak juga ada ya. Tapi nggak tahu masih aktif nggak. Sama Makassar ya, kalau nggak salah AirAsia masih terbang ke Makassar ya. Nah itu berapa banyak yang bisa dia dapat? Kita lihat dari teknikalnya. Untuk masuknya mau nggak mau lihat dari teknikal ya. Nah, oke. Nah sekarang kita lihat bareng-bareng. Satunya lagi adalah yang pertama adalah panorama. Ini kan udah naik. Ya. Jadi yang kita mau tunggu ya dia kalau bisa ngebreak pullback ya, pullback. Tapi ini kondisinya itu sudah mengalami kalau kita bilang price in untuk kondisi ini itu udah cukup tinggi. Ya, dari daerah sini kemudian dia sempat pullback udah naik lagi. Ya, dan ini kalau kita bilang change of karakternya sudah terjadi di mana-mana. Ya, change of karakternya pertama daerah sini kan sudah terjadi. Ya, dia udah change of karakter, udah break ya, jadi udah break struktur. Kemudian daerah sini dia change of karakter. Ya. Nah, ya ini kondisinya dia udah naik lumayan tinggi. Nah, udah naik lumayan tinggi ini kita mau melihat dia pullback dulu. Kenapa? Karena kalau untuk tiket pesawat dia nggak punya. Dia nggak punya pesawat. Dia cuma punya tour, ya, tour and travel. Dan seperti kita tahu, dia adalah salah satu tour and travel yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia lah ya. Nah, apakah setelah COVID ini selesai, dia habis itu turnya udah mulai jalan lagi, ya pergerakan mungkin nanti organizernya itu juga udah jalan lagi, pemasukan udah mulai masuk lagi ke perusahaan ini. Jadi dengan kata lain, untuk yang sektor pariwisata ini adalah saham-saham yang akan turn around. Jadi udah mulai tadinya tiarap, ini mulai lagi menghasilkan. Ya tadinya udah mengalami koreksi yang cukup dalam. Ini kayak gini koreksinya cukup dalam pada saat COVID itu. Habislah, nggak ada lah. Kita bilang kayak wisata kita aja di rumah berapa lama kan? Mau pergi ke mall aja mikir banget kan, apalagi wisata di mana-mana tutup kan? Nah jadi ini adalah sektor di mana turnaround itu terjadi. Dan kita juga lihat uangnya mengalir, gede. Ya besar, uangnya mengalir cukup besar. Nah, apakah ini kita bisa dapat peluang nggak? Peluang untuk menikmati juga pergerakan turnaround-nya. Oke? Ini untuk panorama. Jadi kita masih nunggu dia pullback. Ya, kita masih nunggu dia pullback. Kemudian ada namanya IS. IS ini sebenarnya sudah ada pergerakan kemarin. Ya, nih teman-teman bisa lihat lah waktu ini COVID lah, semua pasti terjadi seperti itu. Nah, yang kita mau tunggu itu adalah apakah area ini menjadi salah satu area untuk turnaround-nya dia. Untuk yang minimal naik kembali ke sini. Dia naik balik ke 200 aja, ini udah 100%. Ya, ini udah pernah kita masuk di daerah-daerah bawah.
Ya, daerah-daerah bawah, mungkin daerah sini atau daerah sini. Kita udah pernah masuk sekali ya. Sekali apa beberapa kali ya. Nah, sekarang ini nih kalau teman-teman lihat ya, pakai chart daily ya untuk IS. Nah, kita lihat ya, IS ya. Ini nunggu apa? Dia mau nunggu ke break ke atas atau break ke bawah. Itu aja. Ya, break atas atau break bawah. Gitu. Nah, kalau dia break atas kita ikut. Kalau teman-teman agresif berarti kita udah lakukan cicilan. Ya, ini untuk IS. Ya, tapi sekali lagi ya, ingat ya, kita enggak ini adalah saham yang potensi turnaround. Potensi turnaround. Jadi otomatis bakalan kita agak-agak keep untuk target di atas ini nih. Ya, target di sekitar 200. Jadi kalau sekarang masuk 100, target kita ya kurang lebih sekitar 200 ini. Ya, jadi ya kita nggak tahu kapan nyampainya, tapi setidaknya kalau pergerakan teknikalnya sama trading plan kita masih ada di tempat yang sama, yang masih sesuai dengan trading plan kita ikut. Ya, kita ikut gitu aja. Oke, nah kemudian ada satu lagi Diandra. Untuk Diandra ini, teman-teman perhatikan juga ya, likuiditasnya kadang ramai sekali, kadang itu sepi banget. Ini Diandra. Ya, jadi kalau teman-teman yang tipikalnya kayak Dafam gitu lah, kurang lebih seperti Dafam. Kalau teman-teman pernah ikut Dafam ya, pergerakannya kan kayak liar sekali, ya liar banget. Nah kalau dia liar begitu, kayak gimana gitu loh, ya. Oke. Nah ini teman-teman bisa perhatikan. Ini kalau untuk Diandra, ini paling dekatnya aja ya teman-teman. Kalau misalnya lihat dari pergerakan ini daily ya. Nah, ini daily ya. Kalau dia break 100 atau break dari trendline itu, ya paling target kita ke sekitar 150-an. Jadi mungkin ada sekitar 50%-an. Ya, ini potensi upsize-nya loh. Potensi upsize untuk si Diandranya. Tapi ingat, perhatikan ya, perhatikan. Kalau teman-teman tidak terlalu agresif, lebih baik ngambil yang agak-agak tenang lah. Tapi kalau misalnya oke lah, gue sanggup, karakter gue sanggup untuk melihat volatilitinya ya. Ya udah, teman-teman silakan tinggal ngambil itu. Oke, kemudian kita ada ini mungkin yang akan saya tunjukin itu adalah Garuda Indonesia, GIAA. Ya, GIAA apa yang mau kita lihat di sini? Ya, ini kan saham udah hancur-hancuran lah, udah jatuh lagi ya. Utangnya begitu banyak, rasanya udah susah sekali untuk bangkit. Betul? Tapi teknikal mengatakan kepada kita berbeda. Nah, ini teknikalnya. Kalau kita lihat, ada potensi di sinilah bottomnya. Ada potensi di sini bottom. Bottom itu bukan berarti ini adalah penurunan terakhirnya, enggak. Ya, tapi ini ada potensi di mana terjadinya selling climax di sana. Ya, selling climax di sana. Kita lihat ya. Kalau teman-teman lihat sepanjang secara Garuda Indonesia, ambil weekly deh. Ya, sepanjang sejarah Garuda Indonesia, di tempat mana dia paling gede volumenya? Ya, di daerah sini sama daerah sini. Oke, dan perhatikan kalau misalnya dia udah ini kan berarti ada lonjakan kan? Ada lonjakan. Ya, kemudian yang di sini, teman-teman lihat ya, dia turun kemudian terjadi lonjakan di situ. Saya nggak tahu apakah ada uang masuk benar-benar besar sekali dan menahan penurunan yang terjadi atau seperti apa, tetapi secara teknikal kita melihat ini sebuah sinyal buat kita. Ya, apakah kita langsung masuk? Enggak. Ya, enggak. Prosesnya adalah ya, teman-teman tahu ya, prosesnya adalah kita nunggu stage satunya terbentuk. Ya, stage satunya terbentuk. Stage 1 terbentuk. Nah, habis itu baru kita mulai perhatikan teknikalnya kurang lebih begitu. Stage 1 terbentuk. Ya, kalau sekarang ya kita baru bilang ini adalah klimaksnya. Ya, klimaks. Kita belum masuk, jelas belum masuk. Tapi kalau teman-teman mau spekulasi untuk long term, ya untuk long term, maksudnya long term itu berarti teman-teman udah siapin uang yang lumayan untuk nanti cicil lagi. Ya. Ini nanti kita masih akan lihat mungkin nanti akan ada pergerakan AR-nya. Ini sekarang kan belum ya. Ya, potensi untuk yang PS-nya aja, apakah di sini PPS-nya atau ini baru PS-nya. Ya, nanti kan ada sebuah pergerakan kemudian turun lagi
Nah, baru di bawah situ dia melakukan stage 1. Ya, kita makanya kenapa ini yang kita bilang baru klimaksnya, baru merupakan sebuah sinyal bahwa ada lu yang datang di sini, nggak tahu siapa, ya, dia membeli dan dia menyetop pergerakan dari turunnya ini. Ini nih, ya, ada sebuah tren yang di stop. Nah, siapa yang menyetop ini? Kita, nggak mungkin, kan? Ya kan? Nah, tapi ini technical, baru technical yang mengatakan kepada kita ada sebuah tren yang di stop di sana. Apakah ini udah oh ya udah ini udah cukup turunnya, kita nggak tahu. Tetapi yang pasti volume ini memberikan kepada kita sinyal bahwa ini ada klimaksnya. Ada hadirnya market maker di sana. Ya, market maker itu hadir untuk apa? Nggak tahu. Apakah yang itu yang udah rugi triliunan itu ya injek dana lagi? Nggak tahu juga. Tapi ini technical dan itu juga menarik untuk kita perhatikan nanti ke depannya. Nanti kita tinggal update aja. Ya, sama satunya lagi adalah CMPP ini juga nggak liquid, kadang bergerak, kadang tidak bergerak. Ya, tetapi teman-teman juga bisa lihat ya, tipikalnya itu juga dia sudah melantai, udah ngesot di situ. Lihat, ya udah ngesot, udah ngesot, ya, gitu. Nah, ngesotnya ini itu tandanya apa? Tinggal lihat dari volume-volumenya, ada nggak pengumpulan barang di sana? Ada aktivitas bullish-nya ya, benar ya, di daerah CMMP. Ini naik, ini naik, ini naik, ini naik, oke? Ini juga ini gelombang-gelombang kecilnya lah ya. Ya, nah kemudian dia udah mulai stabil. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi nanti ya kita tinggal tunggu sinyalnya. Sinyalnya adalah bullish engulfing, ada sebuah candle besar nongol daerah situ, tapi disertai dengan volume yang gede juga. Ya, itu baru sinyal awal. Di sini juga masih ada resisten EMA 200 di 250 ya, apakah bakalan bisa tembus apa enggak? Ya, setelah tembus biasanya dia akan ngebes. Karena ini kan adalah kita anggap sebagai resisten yang kuat sekali kan. Oke, untuk saat ini saya pikir ini dulu ya, teman-teman ya. Besok kita lanjutin dengan ini apa infrastruktur. Ya, infrastruktur. Nah, nanti infrastruktur kan banyak yang nanya kan, IKN gimana ya? IKN gimana? Nah, besok nanti akan ada off the record ya, ada analisa yang off the record. Jadi kita lihat besok ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi begitu dulu ya teman-teman. Besok kita lanjutin. Ya besok ya jam 6 juga. Besok jam 6 karena kan kemarin saya nggak bisa ya. Nah jadi moga-moga sakit saya nggak itu ya. Pilot saya nggak tambah jadi. Oke. Jadi ya besok kita akan ketemu di sekitar jam 6. Kita akan teruskan untuk yang ini topik tentang media untuk tahun pemilu sama si infrastruktur. Oke. Ya, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Thank you untuk perhatiannya. Jangan lupa ya, ini teman-teman tinggal analisa kembali, sesuaikan dengan karakter masing-masing, kemudian bikin trading plan-nya. Oke? Ya, kemudian trade the plan, jangan lupa. Oke? Thank you semuanya, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya, God bless.